Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Syalisha Putri dengan NIM 2320210028. Di sini saya ingin mempresentasikan draft proposal tentang pengaruh profitabilitas dan tingkat utang terhadap manajemen pajak studi kasus pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pada penelitian kali ini. Dalam pengelolaan keuangan perusahaan, manajemen pajak memiliki peran penting untuk memastikan kepatuhan suatu perusahaan dalam menjalankan peraturan perpajakan sambil mengoptimalkan pembayaran pajak secara legal. Namun, praktik penghindaran pajak masih menjadi masalah serius, seperti yang dijelaskan dalam The State of the Justice 2020, di mana Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga 4,86 miliar dolar Amerika Serikat per tahun akibat penghindaran pajak, dengan 4,78 miliar dolar Amerika Serikat berasal dari penghindaran pajak korporasi. Angka ini setara dengan 5,7% dari target penerimaan pajak tahun 2020 dan bisa digunakan untuk membiayai berbagai program penting seperti kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Dapat disimpulkan bahwa fenomena ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan perlu menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dengan tanggung jawab perpajakan mereka untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fenomena masalah dalam penelitian kali ini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fenomena masalah dalam penelitian kali ini, yaitu ada pada PT Hetzner Medical Indonesia Tbk atau METS, mengalami penurunan kinerja secara signifikan dengan anjloknya laba bersih hingga 99% dari 38 miliar pada tahun 2020 menjadi 237 juta pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pendapatan sebesar 50% dan kenaikan beban lain-lain. Dapat disimpulkan, situasi ini berpotensi mendorong perusahaan untuk mencari celah penghindaran pajak melalui berbagai strategi, seperti pemindahan pendapatan atau pemanfaatan pengeluaran yang tidak sepenuhnya terkait operasional, yang dapat merugikan pendapatan negara dan mengurangi kontribusi perusahaan terhadap pembangunan nasional Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah pada penelitian kali ini. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh tingkat utang terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pada penelitian kali ini. Setelah menjelaskan tentang rumusan masalah pada penelitian kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian pada penelitian kali ini. Yang pertama ada untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat utang terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat pada penelitian kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian pada penelitian kali ini. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Melalui pendekatan komprehensif, penelitian ini akan menguji secara mendalam bagaimana variabel profitabilitas dan tingkat utang dapat mempengaruhi mekanisme manajemen pajak di lingkungan industri keuangan yang dinamis dan kompleks. Yang kedua, ada manfaat praktis. Bagi perusahaan sektor kesehatan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam bidang perpajakan agar lebih ditingkatkan peraturan perpajakannya dan mengurangi adanya pelanggaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada tinjauan teoritis. Yang pertama ada teori agensi. Teori agensi merupakan teori yang membahas tentang manajemen perusahaan yang menjelaskan hubungan antara prinsipal atau pemilik saham yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dengan agen atau manajemen yang bertugas untuk menjalankan dan mengelola perusahaan sesuai dengan kebutuhan pemilik saham.
Yang kedua ada manajemen pajak. Manajemen pajak adalah proses pengelolaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sekaligus mengoptimalkan pembayaran pajak. Yang kedua ada profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menggunakan modal kerja untuk menghasilkan laba sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam mengembalikan hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Selanjutnya ada tingkat utang. Tingkat utang dapat diukur melalui rasio utang terhadap ekuitas atau DER yang menggambarkan seberapa besar proporsi utang yang digunakan perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri. Di sini saya akan memberikan data tentang penelitian terdahulu untuk penelitian pada kali ini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hipotesis pada penelitian kali ini. Yang pertama ada hipotesis profitabilitas terhadap manajemen pajak. Menurut penelitian Wardani dan Bambang 2016, profitabilitas memiliki peran strategis dalam mendorong manajer untuk mengoptimalkan kinerja perpajakan suatu perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin besar insentif manajer untuk melakukan manajemen pajak yang efisien, guna meminimalkan beban pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan manajer memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kompensasi dan kinerja perusahaan, sehingga mereka akan berupaya menurunkan manajemen pajak atau effective tax rate melalui berbagai strategi perpajakan yang kompleks dan legal, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas dapat berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Selanjutnya ada hipotesis tingkat utang terhadap manajemen pajak. Menurut penelitian Pratiwi dan Setiawan 2016, menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang signifikan cenderung menggunakan strategi penghematan pajak melalui pemanfaatan beban bunga utang sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Karena semakin tinggi tingkat utang perusahaan, maka semakin besar potensi penghematan pajak melalui pengurangan beban bunga sehingga mampu menurunkan manajemen pajak atau effective tax rate secara signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat utang berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Saya akan menjelaskan kerangka pemikiran pada penelitian kali ini. Kerangka pemikiran membantu menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, yaitu profitabilitas dan tingkat utang terhadap manajemen pajak. Profitabilitas dan tingkat utang merupakan komponen penting dalam struktur modal perusahaan yang dapat mempengaruhi strategi manajemen pajak. Manajemen pajak memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan, termasuk dalam hal pengelolaan beban pajak. Oleh karena itu, dengan berlandaskan tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian kali ini dapat digambarkan sebagai berikut. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan dua variabel. Yang pertama, variabel dependen, yaitu manajemen pajak, yaitu variabel Y. Dan yang kedua, variabel independen, yang meliputi profitabilitas X1 dan tingkat utang sebagai X2. Variabel penelitian merupakan salah satu komponen yang penting yang harus diterapkan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Karena dengan adanya variabel penelitian, maka peneliti dapat memberikan informasi yang akurat tentang hasil riset tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang variabel dependen atau variabel Y, manajemen pajak, merupakan strategi penting bagi perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak yang ditanggung dan effective tax rate menjadi alat kunci dalam mengukur keberhasilan upaya tersebut. Dengan menghitung effective tax rate, perusahaan dapat melihat secara transparan berapa persentase sebenarnya dari laba yang dialokasikan untuk membayar pajak, memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi celah-celah perpajakan dan merancang strategi yang lebih efisien. Semakin rendahnya effective tax rate, menandakan perusahaan tersebut berhasil melakukan manajemen pajak yang cerdas dengan cara memanfaatkan insentif perpajakan, pengurangan perpajakan, dan perencanaan perpajakan yang legal. Proses ini tidak sekedar meminimalkan pembayaran pajak, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sambil mengoptimalkan keuangan perusahaan sehingga memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Menurut Fitriana dan kawan-kawan, tahun 2021, untuk mengukur effective tax rate dapat menggunakan rumus beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang variabel independen. Variabel independen dibagi dengan dua macam, yaitu profitabilitas sebagai X1 dan tingkat utang sebagai X2. Sekarang saya ingin menjelaskan profitabilitas. Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Dalam mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan, terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan menghitung efektif
efektivitas manajemen perusahaan dalam usahanya meningkatkan profitabilitas. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan ROA. Alasan menggunakan ROA karena diharapkan mampu mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Menurut penelitian Wardani dan kawan-kawan tahun 2018, untuk mengukur ROA dapat menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Selanjutnya ada tingkat utang sebagai X2. Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah tingkat utang. Dalam mengukur tingkat utang suatu perusahaan, terdapat beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan mengevaluasi struktur pendanaan serta kinerja keuangan perusahaan. Utang dapat diukur dengan menggunakan rumus debt to equity ratio atau DER. Alasan menggunakan DER karena diharapkan mampu menganalisis kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal hutang dan mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui hutang dibandingkan dengan modal sendiri dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Menurut penelitian Adantara dan kawan-kawan 2016, untuk mengukur DER dapat menggunakan rumus total utang dibagi dengan total aset. Dan terakhir, saya ingin menjelaskan tentang populasi, pengumpulan data, jenis data, dan sumber data, serta metode analisis data pada penelitian kali ini. Populasi dalam penelitian ini adalah 15 perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Menggunakan metode purpose sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Yang kedua, perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan atau annual report secara konsisten selama periode 2020 sampai dengan tahun 2023. Yang ketiga, laporan keuangan perusahaan sektor kesehatan yang sedang dalam kondisi laba positif. Yang keempat, menampilkan data dan informasi lengkap yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen pajak pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Menggunakan pengumpulan data yaitu studi pustaka dan metode dokumentasi. Selanjutnya, jenis data menggunakan jenis data penelitian kuantitatif, menggunakan sumber data yaitu data sekunder atau menggunakan website www.idx.co.id dan www.idnfinancial.com. Serta menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi linear berganda dengan software Microsoft Excel dan SPSS 2020. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.